Tentang masalah dosa, sebagaimana yang sudah kita pahami bahwa tidak ada manusia yang memiliki 100% kebaikan. Begitu juga tidak ada manusia yang memiliki 100% keburukan. Pasti di balik keburukan itu ada kebaikan, dan di balik kebaikan itu ada keburukan. Karena kita bukan makhluk yang maksum. Yang maksum hanyalah Nabi SAW. Makanya Nabi SAW mengatakan, kullu bani Adam khata'u wa khairul khata'ina tawwab. Setiap anak Adam itu pasti terjatuh kepada kesalahan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang-orang yang segera bertobat. Dan dosa-dosa yang dilakukan oleh anak Adam ini beragam macam. Ada yang dosa itu sifatnya seperti binatang, ada yang dosa itu sifatnya seperti syaitan, ada dosa itu sifatnya merampas yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Contoh saja dosa yang disebut dengan al-ma'asi al-malakiyah, dosa yang merupakan hak dan kekhususan yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, seperti sombong, merasa tinggi, dan begitu seterusnya. Ini dosa-dosa yang merampas hak yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena yang berhak sombong itu hanya Allah. Manusia tidak berhak sombong. Yang berhak meninggikan dirinya hanya Allah. Manusia itu dituntut untuk tawadu. Ataupun ada dosa itu yang bersifat syaitaniyah, seperti hasad. Kita tahu hasad itu penyakit iblis. Ataupun al-ghish, penipuan, itu penyakit iblis. Dan iblislah yang menipu Adam sehingga memakan pahala maka dan yang semacamnya. Atau dosa itu juga sifatnya sabuyah. Sabuyah itu seperti binatang buas, seperti menumpahkan darah, kemudian juga menekan yang lemah, dan begitu seterusnya. Atau seperti binatang ternak yang hanya melampiaskan hawa nafsunya saja. Hidupnya hanya untuk makan, minum, tidur, melampiaskan syahwat, dan tidak ingat ibadah. Jadi dosa itu macam-macam. Ada yang kecil, ada yang besar. Yang besar juga bertingkat-tingkat. Tapi yang ingin saya katakan adalah, ulama mengatakan ada umur perkara tu'azzimu biha saghairul ma'asi. Ada perkara-perkara yang bisa mengantarkan dosa-dosa kecil dari maksiat itu menjadi besar dan sulit ditinggalkan. Tentu ada alasannya kenapa orang itu sulit meninggalkan dosa, dan kenapa dosa kecil itu dengan beriringnya waktu menjadi besar. Pertama, al-israr wal muwadhabatu 'alal maksiyah. Karena maksiat itu justru digemari dia. Ketika seseorang melakukan kemaksiatan, kemudian dia merasa lezat dengan maksiatnya dan dilakukan terus-menerus, maka meskipun awalnya dosa itu kecil, tetapi akan menjadi besar. Itulah yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, la saghirata ma'al istimrar. Tidak ada dosa kecil kalau dilakukan besar, dilakukan terus-menerus pasti jadi besar. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, istisgharul maksiat, menganggap remeh dosa. Apalagi sudah membagi-bagi dosa. Ini kan dosa kecil saja, belum sampai dosa besar. Justru kita katakan bahwa harusnya jangan sekali-kali kita membagi-bagi dosa. Ini kecil, ini besar. Tapi hendaklah dia melihat kepada siapa dia berbuat dosa. Sebab kalau sedikit-sedikit membagi, ini kan dosa kecil, ini dosa besar, ini kan belum sampai ke yang besar, maka selamanya dia tidak bisa meninggalkan dosa karena tertipu dengan pembagian. Kemudian yang ketiga, as-sururu bil maksiyat, merasa senang dengan maksiat. Bahkan ada orang yang bermaksiat itu bangga pula dia, bangga sudah melakukan kemaksiatan. Ada orang habis mabuk itu bangga habis sekian botol. Ada orang yang berzina itu bangga saya dapat gadis yang cantik. Ada orang yang habis pukul itu bangga karena merasa kuat. Alhamdulillah. Ada orang-orang yang senang dengan maksiat. Kemudian juga yang nomor 5, al-mujaharatu bil maksiat, suka melakukan dosa terang-terangan. Kalau dosa terang-terangan saja dilakukannya, macam mana pula sembunyi-sembunyi?
Luar biasa efeknya, karena pahala dia akan gugur tanpa sadar. Sebagaimana hadis yang ma'ruf, Nabi SAW mengatakan, kullu ummati mu'afan illal mujahid. Semua umatku dimaafkan kecuali orang-orang yang disebut dengan mujahid. Sahabat bertanya, apa mujahidin itu wahai Rasul? Maka Rasul mengatakan, an ya'mal ar-rajulu bil-laili amalan thumma yusbihu wa qad satarahu Allahu alaihi. Ada orang yang malam hari dia bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian dia tidur, Allah tutupi sebenarnya maksiatnya, orang tidak tahu. Tapi tiba-tiba kemudian di pagi hari dia pula menceritakan kepada orang tentang maksiat yang dilakukan di malam hari. Maka orang ini akan susah dimaafkan Allah, karena Allah sudah tutup aibnya, dia bukan sendiri. Maka al-mujahirah, orang-orang yang terang-terangan, yang suka menceritakan dosanya, maka dia akan mengulang dosanya, karena dia tidak merasa malu dengan dosa. Kemudian yang keenam, al-alim alladhi yaqtadi bihin nas. Orang yang memiliki pengetahuan tapi melakukan dosa, dan dosanya sengaja diberitahu manusia. Maka orang yang seperti ini tentu berbeda, walaupun dosanya sama dengan yang dilakukan orang lain. Tapi kalau dilakukan orang yang mungkin punya wibawa, seorang thalabul ilmi, ataupun mungkin seorang ustaz, ketika bermuamalah dia menipu umpamanya, atau masih melakukan riba, itu akan dicontoh, bahkan dijadikan dalil. Si Anu saja pakai gamis tuh main riba juga. Si Anu tuh tengok, ketika muamalah nipu orang juga, uang saya dibawa dia. Padahal saya tak pakai gamis, dia pakai gamis katanya. Yang nipu tuh yang pakai gamis-gamis itu, wah ini kan bahaya. Jadi kalau seorang thalabul ilmi harusnya memberikan contoh. Malulah dengan baju dia, malu dengan penampilan. Lah 6 perkara inilah yang kenapa orang itu sulit kemudian meninggalkan dosa. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lalu apa solusinya supaya kita ini mudah meninggalkan dosa? Yang pertama kata para ulama, al-iltija'u ila Allah Ta'ala bid-du'a'i wat tadarru ilaihi. Cobalah kemudian kita mendekat kepada Allah dengan cara terus berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Karena hati seseorang itu terkadang yang istiqomah saja bisa berbelok, apalagi yang susah istiqomah. Makanya Nabi SAW yang kita katakan tidak mungkin Nabi melakukan dosa, walaupun diperselisihkan apakah seorang Nabi melakukan dosa kecil atau tidak, tapi sepakat seorang Nabi tidak mungkin melakukan dosa besar. Nabi sendiri selalu berdoa dalam solatnya, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala ta'at. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku dalam agama, dalam ketaatan kepada. Sampai Ummu Salamah bertanya, ya Rasul, kenapa engkau selalu mengulang-ulang doa itu? Maka Rasul mengatakan, ya Ummu Salamah, hati manusia itu ada di genggaman Allah. Kalau Allah mau membuat dia sesat sebentar saja, sebagaimana Allah sanggup membuat dia dapat hidayah sebentar saja. Hati ini bisa berbolak-balik. Makanya lihat kisah yang dulu pernah saya ceritakan tentang seorang muhaddis ahli hadis, namanya Imran ibn Khattab. Siapa yang tidak kenal di zamannya, ulama besar. Imran ibn Khattab ini bukan thalabul ilmi, ulama. Tergoda dengan seorang wanita cantik, anak dari pamannya. Kawan-kawannya menasihati dan mengatakan, ya Imran, sebaiknya engkau jangan meminang wanita itu, karena keluarganya berpemahaman khawarij, berpemahaman akidah sesat. Sementara kita ini ahli sunnah wal jamaah. Kemudian dia mengatakan, tidak mengapa, kalaupun saya menikah anak gadisnya, saya akan coba mempengaruhi mereka sehingga keluar dari paham sesatnya dan kembali kepada ahli sunnah. Itu maksud dia bagus. Tapi setelah menikah, betul-betul menikah, bukannya dia menarik keluarganya dari pemahaman sesat kepada ahli sunnah, malah dia yang tertarik pula. Dia pula yang menjadi tokoh khawarij sampai meninggal. Artinya bahwa hati manusia itu yang bolak-balikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang muadzin di zaman dulu. Dia azan di atas masjid. Di zaman dulu kan belum ada corong kayak gini kan. Jadi kalau azan itu naik ke atas supaya terdengar suaranya. Di depan masjid itu ada gereja. Rupanya di gereja itu ada seorang biarawati cantik sekali. Jadi kalau seandainya muazin sedang azan,
Terkadang biarawati ini keluar dari gereja, kemudian berdiri di pintu gereja sambil azan tuh nengok dia. Oh cantik kali gitu kan. Lama-lama suka pula. Setiap habis azan ditengokin perempuan itu. Nanti perempuan itu nengok juga. Berawal dari mata kan. Akhirnya cobalah kemudian satu waktu mendekati gadis itu. Terjadi komunikasi, akhirnya jatuh cinta. Seorang muazzin ini ingin melamarnya. Karena dalam Islam kan dibolehkan laki-laki menikah dengan wanita Nasrani, tapi jangan sebaliknya. Jadi dia coba menghubungi orang tuanya. Orang tua si gadis itu tidak setuju, dan orang tua dia juga tidak setuju. Akhirnya kemudian karena sudah jatuh cinta, sakitlah si anak muda ini. Karena tidak kesampaian cintanya ke pelaminan pernikahan. Dan semakin hari semakin memarah sakitnya. Sampai akhirnya orang tuanya minta bantuan gurunya supaya menasihati dia. Jangan sampai memikirkan wanita biarawati itu, sudahlah wanita muslimah banyak. Akhirnya nasihati. Tiba-tiba laki-laki ini karena sudah cinta mati dengan biarawati tadi mengatakan sebelum meninggalnya, kalau aku tidak dipertemukan dengan dia wahai syekh di dunia, gak apa-apa. Moga-moga Allah mempertemukan aku di akhirat. Kata syekhnya ini, mustahil, agama beda. Kau muslim, dia Nasrani. Tiba-tiba mengatakan, ya kalau begitu amantu bidiniha wa kafartu bidini. Ya sudah, aku beriman dengan agama dia dan aku kufur dengan agamaku. Supaya sama-sama Nasrani, biar ketemu di surga, kata dia. Akhirnya meninggal dalam ucapan itu, murtad. Selang 1 tahun, rupanya wanita ini juga merasa bersalah. Akhirnya jatuh sakit juga. Kemudian Syekh ini mendatangi wanita itu. Tiba-tiba kata wanita itu, engkau sudah tahu masalah wahai Syekh, bahwa aku sangat bersalah dengan dia dan aku juga sangat mencintai. Kalau aku tidak bisa dipertemukan di dunia, biarlah Tuhanku yang mempertemukan aku dengan dia di akhirat. Kata Syekh, caranya gimana? Maka dia mengatakan, amantu bidainihi wa kafartu bidini. Aku beriman dengan agama dia dan aku kufur dengan agama. Balik-balik. Yang satu masuk Nasrani kemudian mati, si perempuannya pula masuk Islam kemudian mati. Sudah di dunia tidak ketemu, di akhirat makin tak ketemu. Itulah hidayah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Makanya doa itu penting, jangan dianggap remeh. Minta setiap salat, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala ta'ati. Wa idzat yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas ketaatan kepadamu. Yang kedua, mujahadatun nafs. Melawan dosa ini bukan perkara mudah. Apalagi dosa itu sudah sering dilakukan dan sudah hobi dilakukan, sehingga untuk menghentikan dosa itu tidak mudah. Karena ada jin yang menurut para ulama disebut jinul asyik. Ada jin namanya al-asyik. Jin al-asyik ini adalah jin yang suka jatuh cinta dengan manusia. Nah, salah satunya jin ini, dia jatuh cinta dengan ahli maksiat. Sehingga kalau ahli maksiat ini bertobat, dia tak terima. Dia akan terus menggoda dia, diseret dari maksiatnya. Lah makanya kemudian karena godaannya berat meninggalkan maksiat itu perlu mujahadatun nafsi. Memang perlu dilawan hawa nafsu ini. Kalau nggak dilawan nggak bisa. Dengan cara apa? Dengan cara tinggalkan bukan hanya dosa, tapi wasilah-wasilah yang mengantarkan kepada dosa itu kalau bisa ditinggalkan. Ini juga yang kedua. Yang ketiga, ta'ammulul wa'id asyadid al-warid fi hadits Tsauban. Hendaklah seseorang memikirkan sebuah ancaman berat yang terdapat dalam hadis Tsauban yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani dalam kitab Sahih Ibnu Majah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La a'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamati bihasanati amsali jibali tihamati bayda." Fayaj'aluha Allahu haba'an mansura. Sungguh aku akan beritahu, kata Rasul, sebuah kaum, dan kaum ini termasuk umatku, nanti datang pada hari kiamat membawa pahala sebesar gunung Tihama, tapi Allah hancurkan pahala itu sehingga tidak tersisa sedikit pun. Sahabat atau Tsauban mengatakan, ya Rasulullah, sifhum lana. Rasul, sifatkan siapa kaum itu? Kenapa di awalnya membawa pahala sebesar gunung Tihama, ketika dihadapkan kepada Allah tiba-tiba pahala itu lenyap? Sifatkan mereka, siapa mereka wahai Rasul, supaya kami tidak seperti mereka. Maka Nabi SAW katakan,
amma innahum ikhwanukum wa min jildatikum wa ya'khuduna minal laili kama ta'khudun. Mereka sama dengan kalian, bahkan sama kulitnya juga dengan kalian, bahkan mereka juga rajin salat malam sebagaimana kalian juga rajin salat malam. Tapi penyakitnya satu, walakinnahum aqwamun idza khalau bimaharimillahi tahaquha. Tapi mereka sebuah kaum, kata Rasul, yang kalau sedang bersendirian antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, dia pun merobek kehormatan itu dengan cara bermaksiat yang tidak ada yang tahu kecuali dengan dia dengan Allah saja. Maksiat tidak terang-terang, maksiat sendiri-sendiri. Memang manusia tidak tahu, tapi Allah tahu. Justru maksiat yang tidak terang-terangan inilah yang akan menghancurkan dosa, pahala puasa sunnah kita, pahala sholat malam kita, pahala zikir dan baca Quran kita. Seperti apa contohnya? Ya hari ini mudah dicontohkan. HP yang di tangan antum itu, HP di tangan antum itu. Mungkin zaman dulu belum ada HP, hanya orang-orang tertentu saja yang pegang HP. Kayaknya cerdas sekali orang itu mainkan HP kan itu. Nah, sekarang sudah semua cerdas lah. Anak kecil aja bisa, bayi aja bisa main HP sekarang, karena ibunya ngasih HP masalah. Ikhwan, ada orang yang mengatakan, oh anak saya cerdas, lebih cerdas daripada saya orang tuanya. Dia tahu semua aplikasi-aplikasi apa, saya tak paham. Misalnya ini orang awam, tapi anak saya cerdas. Jadi kalau bisa main HP itu disebut cerdas sekarang. Ikhwan, oke lah dia cerdas. Tapi para ulama mengatakan kecerdasan itu, secerdas apapun manusia, kalau tidak ada kejernihan hati pasti sesat. Orang kalau cerdas tapi tidak ada iman dalam dadanya, pasti dia sesat, bahkan membahayakan. Betapa banyak orang-orang cerdas, bukan hanya dia itu membahayakan bagi diri dan bagi agama dia. Mungkin dia tidak murtad dari agamanya, tapi dijauhkan dari agamanya. Karena Rasul yang mengatakan kan bahwa satu maksiat itu kan satu titik dosa, satu titik yang akan ditempelkan di hati itu satu maksiat. Jadi setiap satu dosa itu satu titik hitam dalam hati kita. Loh, handphone ini berapa maksiat di sini? Berapa maksiat? Kita nengok handphone ini, nanti bentar-bentar tengok aurat, bentar-bentar tengok gambar-gambar yang tidak pantas, nanti bentar-bentar tengok berita bohong, bentar-bentar apalah di situ kan. Coba bayangkan kalau satu dosa satu titik maksiat dalam satuan ketomplongi handphone itu udah ribuan maksiat di situ tuh. Berapa titik hitam tuh yang nempel di hati kita. Makanya betapa banyak gara-gara handphone bukan hanya digosokkan hatinya dengan titik hitam, bisa murtad orang itu. Banyak orang-orang murtad gara-gara handphone. Mungkin ada acara-acara kristenisasi itu apa kan? Seorang pendeta atau apa sedang ceramah, dengerin ustadznya tadi dengerin. Ya lama-lama betul juga ajaran mereka. Jadi bahaya karena di luar agama kita ini mereka berusaha untuk menghalang-halangi kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lagi viral ini saja. Coba datang paus dari Vatikan, tiba-tiba dilarang azan. Coba. Kalau yang melarang itu orang non-muslim, ya lakum dinukum waliyadin. Memang kalian menganggap ajaran kami sesat, sebagaimana juga kami menganggap ajaran kalian juga sesat kan gitu ya. Masing-masing menganggap kami yang paling benar kan. Lakum dinukum waliyadin. Kalau gitu sudahlah, agama kalian konsumsi dengan keyakinan kalian, biarkan agama kami konsumsi dengan keyakinan kami. Tapi yang kemudian membuat aturan supaya jangan suara azan itu kemudian dilantunkan, diganti pakai teks gitu kan. Ini bukan orang non-muslim, justru pakar-pakar Islam. Maksudnya detailnya itu sudah doktor, profesor gitu kan. Dan dia seorang muslim. Dengan dalih ini toleransi dari mana? Justru ketika kita tidak mengganggu mereka tidak mengganggu kita, di situ toleransinya. Jadi aneh di sini kan. Belum kemudian belakangan waktu kemarin Agustusan heboh masalah jilbab. Terus kemarin juga heboh di rumah sakit mana dilarang jilbab. Ini kan dia tidak paham bahwa kita ini mayoritas Islam di sini. Tapi betul kata sabda Nabi SAW bahwa di akhir zaman kata Rasul umat Islam itu seperti nampan yang berisi makanan dikeroyok oleh orang-orang lapar. Coba kalau ada orang lapar tengok nampan isi makanan diserbu tidak? Diserbulah, namanya lapar. Kata Rasul seperti itulah kaum muslimin di akhir zaman akan diserbu seperti nampan
dengan orang-orang yang lapar itu. Lah kaum muslim itu nampaknya orang-orang yang lapar ini di luar daripada Islam akan menyerbu kaum muslim. Sahabat bertanya, Rasul, amin qillatin nahnu yawma idzin. Apakah kami sedikit waktu itu wahai Rasul sehingga kami diserang dari berbagai macam arah? Kata Nabi SAW katakan, bal antum yawma idzin katsirun. Bahkan jumlah kalian jauh lebih banyak dibandingkan musuh kalian. Ya seperti negeri kita lah kan. Kita lebih banyak. 90% negara kita ini mayoritas muslim kan. Yang non muslim itu 10% lah anggaplah dari berbagai macam agama. Tapi kenapa kemudian setiap kebijakan itu tidak menguntungkan kaum muslim? Justru menguntungkan mereka. Kenapa umat yang mayoritas seolah-olah mampu ditekan oleh umat yang minoritas? Maka sahabat pun heran ketika itu, bertanya kepada Rasul, apa penyebabnya? Maka Nabi SAW mengatakan penyebabnya karena sudah terjangkit di antara umat ini penyakit al-wahn. Kemudian Rasul menjelaskan apa penyakit al-wahn, kelemahan itu. Kata Nabi SAW, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Karena terlampau cinta dunia dan takut mati. Ya boleh jadi mungkin sudah sogo sana sogo sini kan itu ya. Akhirnya ya mau saja. Yang penting ada duit, baik kita akan dukung. Kan repot. Walaupun menyalahi agama, menyalahi aturan-aturan agama, main tabrak saja kalau ada dunianya. Nah ini kan menjadi sebuah kenyataan. Makanya penting mujahadatun nafs. Kemudian yang ketiga, yang mengingat tentang ancaman yang sangat berat tadi. Kemudian yang keempat, istisharu muraqabatillahi azza wajalla. Berusaha untuk merasakan keberadaan Allah di tengah-tengah kita. Merasakan keberadaan Allah di tengah-tengah kita, bahwa Allah itu selalu memantau kita. Nabi SAW pernah ditanya Jibril dalam hadis yang panjang yang disebut dengan hadis Jibril. Kalau antum pernah membaca kitab Arba'in Nawawi atau menghafalnya, maka hadis kedua setelah innamal a'malu binniyat itu adalah hadis Jibril. Dan hadis Jibril itu induk semua hadis. Sama dengan Al-Fatihah itu induk semua Quran. Lah dalam hadis Jibril yang panjang sekali itu, Jibril ketika berbentuk manusia datang menemui Rasul mengajarkan Islam kepada para sahabat. Salah satu pertanyaan kepada Rasul adalah, apa itu ihsan? Maka Nabi SAW mengatakan, ihsan itu anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah, tapi kalau tidak bisa seperti itu, maka yakinilah bahwa Allah senantiasa melihat kita. Artinya tanamkan dalam hati kita, dalam setiap perkara itu, kehadiran Allah di tengah-tengah kita. Karena ada ayat Al-Quran surah An-Nisa ayat 108 ini, Allah mengatakan yastaghfuna minan nas wa la yastaghfuna minallah wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yarda minal qawli wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Mereka dapat bersembunyi dari manusia, tapi mereka tidak dapat bersembunyi dari Allah. Mereka, orang-orang yang melakukan maksiat itu, bisa saja mereka bersembunyi dari manusia, tapi apakah mereka bisa bersembunyi dari Allah? Tidak bisa. Karena Allah beserta mereka. Ketika pada satu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang tidak diridhoinya, dan Allah Maha meliputi terhadap apa yang mereka lakukan. Artinya ada orang yang menipu, yang ditipunya tidak tahu. Tapi apakah Allah juga tidak tahu? Ya mustahil. Ada orang yang korupsi, orang tidak tahu, tapi Allah tahu. Ada orang yang bermaksiat sembunyi-sembunyi, manusia tidak tahu, hanya segelintir orang, tapi Allah tahu. Makanya ketika ada anak muda di zaman Ibrahim ibn Adham, seorang ulama salaf, dia minta dinasihati dan mengatakan, ya imam, saya ini anak muda yang tidak bisa meninggalkan maksiat. Kemudian dia mengatakan, apa amalan-amalan supaya saya ini tetap maksiat tetapi Allah Subhanahu wa taala masih mengampuni dosaku. Dia tidak mau meninggalkan maksiat, tapi di sisi lain Allah mengampuni dosanya. Maka Ibrahim ibn Adham mengatakan, baik, kau jangan tinggalkan maksiat, tapi ingat 5 perkara. Kalau engkau bisa melakukan 5 perkara itu, tak perlu kau tinggalkan maksiat itu. Maka anak muda ini mengatakan, apa 5 perkara itu wahai imam? Maka dia mengatakan, kalau engkau ingin maksiat, silahkan maksiat di bumi Allah, tapi jangan pernah makan
makan dari rizki yang Allah rizkikan kepada. Bisa? Mustahil. Semua yang kita makan rizki Allah, semua yang kita minum rizki Allah, tempat tinggal milik Allah, semua bumi ini milik Allah. Yang kedua, silakan kau maksiat, tapi cari daerah yang Allah tidak bisa melihat. Cari daerah yang tidak bisa melihat. Mungkin mustahil. Oh, maksiat di gua sekalipun Allah tahu. Kemudian yang ketiga, silakan kau maksiat, tapi ketika datang malakul maut, maka engkau ngomong dengan malakul maut, tunggu dulu, jangan kau cabut nyawaku dulu, biar aku tobat dulu. Bisa? Seperti siapa itu Maburon bisa berkomunikasi dengan malaikat gitu ya. Kalau bisa, silakan saja. Kalau seandainya engkau tidak bisa, kau silakan maksiat, tapi cari bumi yang bukan milik Allah. Tak ke planet mana terserah kan. Tapi bumi itu bukan milik Allah, planet itu bukan milik Allah. Ada planet yang selain milik Allah? Tidak ada. Atau silakan kau maksiat, tapi nanti kalau engkau mati dan pada hari kiamat engkau diseret oleh malaikat Zabaniyatun Nar, malaikat yang akan mengkirimmu ke neraka, kau bantah saja Zabaniyatun Nar itu. Jangan bawa aku ke neraka, bawa aku ke surga. Bisa aku membantah malaikat Zabaniyah? Kalau bisa silakan maksiat. Maka anak muda ini merenung sesaat, 5-5-nya mustahil wa isyrik. Kalau begitu tinggalkan maksiat. Masyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini yang keempat, hadiskan Allah dalam kehidupan kita. Kemudian yang kelima, tadzakkarul maut law annahu jaa'a wa huwa fi hali fi'lil maksiyati wa irtikab adzam. Cobalah ingat mati. Karena biasanya orang yang diingatkan dengan kematian itu mudah bertobat biasanya. Tapi orang kalau dilupakan dengan kematian, maka lagunya nanti. Kapan lo tobat? Nanti. Makanya kita lihat ini sebagai faedah saja. Kenapa orang-orang kafir yang hidupnya mungkin 20 tahun, 30 tahun kemudian meninggal, tapi kalau di akhirat masuk neraka gak pernah keluar lagi dari neraka. Padahal maksiat sebentar di dunia, tapi kalau masuk neraka gak akan keluar lagi. Kenapa? Kayaknya tidak adil. Masa umpamanya ada orang kafir baru balik lah, anggaplah baru balik umur 15 tahun lagi. Mungkin dia baru hidup 5 tahun di dunia, tapi dia kafir, tidak muslim. Tiba-tiba mati. Karena mati di atas kekafirannya, maka dia harus masuk neraka. Dan keyakinan kita kaum muslimin, dia tidak akan keluar lagi dari neraka. Masa dosa 5 tahun menjadikan kekal di neraka? Mana keadilan? Harusnya kalau 5 tahun bermaksiat, dia 5 tahun di neraka, tidak dikeluarkan lagi. Tapi tidak. Kenapa? Karena Allah Maha tahu bahwa orang-orang kafir yang masuk neraka itu, kalau mereka dikembalikan ke dunia, paling beriman sesaat nanti kafir lagi. Makanya Allah mengatakan di dalam Al-Quran, "Lau ruddu la'adu liman wa'ad." Kalau mereka dikembalikan ke dunia, pasti mereka kafir. Logikanya begitu. Kita saja di dunia, ada orang-orang itu yang kalau kita nasihati, kapan kamu taubat? Jawabnya, tunggulah, saya kan masih muda. Nanti kalau sudah usia saya mungkin 50 tahun lah saya akan taubat. Kadang-kadang sebelum sampai 50 tahun udah mati. Oke lah, Allah kabulkan permintaan dia bahwa engkau akan bertobat di usia 50 tahun. Allah kasih itu 50 tahun. Sudah sampai 50 tahun, tak tobat-tobat juga kan? Dulu kamu janji kalau 50 tahun usiamu akan tobat. Oh, kayaknya masih makin tua-tua keladi namanya. Artinya apa? Ada orang-orang yang punya keinginan ingin tobat kan? Di usia muda yang ketika dia asik-asiknya maksiat, kemudian dia punya keinginan nanti kalau sudah 50 tahun saya akan bertobat. Saya pasti akan bertobat. Setelah 50 tahun tak tobat-tobat juga rupanya. Atau ada orang yang umpamanya dia bermaksiat, tiba-tiba mungkin datang bala kepadanya, entah penyakit. Wah, waktu sakit dia angan-angannya pengen tobat. Sudah sembuh, lupa dia maksiat lagi kan? Lah itulah kenapa orang kafir seperti itu. Karena Allah tahu kalau seandainya itu kan keinginan mereka saja, ya Allah, kalau Engkau kembalikan kami ke dunia, pasti kami akan beriman kepada. Iya, cita-cita kau di neraka karena tak tahan dengan siksa kan. Nanti dibalikan ke dunia, kamu kok maksiat lagi kan begitu. Lah sama seperti itu tuh. Ya. Jadi ada orang itu yang angan-angannya saja pengen tobat, kenyataannya enggak sebenarnya. Lah dari sinilah maka obat penyakit seperti ini tadzakkurul maut. Cobalah ingat akan mati. Makanya seorang saya bercerita, pernah dia membawa ahli maksiat ke kuburan. Jadi ingin nasihati,
ahli maksiat, anak muda yang ahli maksiat oleh Syekh ini dibawa ke kuburan. Kemudian ketika sampai di kuburan saya bertanya, kira-kira kalau engkau mati, kemudian setelah kau mati Allah hidupkan kembali ke dunia, cita-cita apa? Nih Allah wafatkan kamu, habis itu orang-orang menguburkan kamu, tiba-tiba kamu dihidupkan kembali ke dunia, kira-kira cita-cita apa? Dia mengatakan, ya Syekh, saya ingin bertobat. Kalau itu kejadian, saya ingin bertobat. Benar kau ingin bertobat? Iya. Sekarang engkau jangan melamun seperti itu. Aku kan hanya memberikan ilustrasi kalau kau mati, kemudian kau diadab di kuburan, akhirnya kamu dihidupkan kembali ke dunia, kau akan tobat. Itu kan ilustrasi saja. Sekarang engkau masih hidup di dunia dan belum mati, dan kau akan mati kan ini. Kenapa kau tidak bertobat? Lah terkadang manusia itulah kadang-kadangnya keinginan tobat itu hanya sekedar angan-angan saja. Lah yang menghilangkan angan-angan itulah tadzakkur. Cobalah ingat mati dan ingat mati. Kemudian yang nomor 6, tadzakkur ma a'addallahu li ibadihi shalihin. Ingat juga bahwa kehidupan ini hanya sesaat di dunia. Cobalah ingat apa yang Allah akan janjikan kepada kita kelak di akhirat. Selain ingat mati juga ingat apa yang Allah janjikan. Karena Allah sudah menjanjikan kepada kita kalau orang-orang itu bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, janjinya sudah jelas ada pada hari kiamat. Tapi kalau orang-orang itu beriman dan beramal soleh, janjinya juga sudah jelas, pasti diberikan surga dan kenikmatannya. Makanya ada istilah para ulama, orang yang ingat mati dan kejadian setelah kematian, maka yang lapang akan menyempit dan yang sempit akan melapang. Apa maknanya? Yang lapang akan jadi sempit, yang sempit pula jadi lapang. Contohnya begini, kalau ada orang kaya, orang sukses, diberikan dunia di dunia, kemudian ingat akan mati, maka kekayaan bagi dia itu jadi kecil. Kalau mati nggak akan dibawa juga kekayaan, ya kan? Pasti kecil kan? Bahwa dunia itu tidak sebagaimana angan-angan dia. Kalau sudah ingat mati itu pasti dunia itu akan mengecil tuh. Paling kalau aku mati pun paling kecil mungkin kain kafan yang di badan. Tapi sebaliknya terkadang yang sempit jadi luas. Contoh ada orang miskin. Ya, ini kebalikannya. Ada orang miskin di dunia susah, langsang, tidak pernah senang. Tapi dia ingat mati, bahwa kematian itu bagi orang yang beriman sudah menanti surga, yang kenikmatannya tidak pernah dilihat mata, didengar telinga, terlintas di otak manusia pun tidak. Maka dia akan lapang. Apa-apalah saya susah di dunia, toh nanti juga akan masuk surga. Lapang jadinya kan. Jadi bagi orang kaya mengingat kematian itu akan mengecil, sehingga dia tidak akan tertipu dengan kekayaannya. Bagi si miskin kalau ingat mati itu tidak akan sedih dengan kefakirannya. Makanya itulah pentingnya tadzakkur al-maut dan juga apa yang Allah siapkan setelah kematian. Kemudian juga luzum at-taqwa, kata para ulama. Luzum at-taqwa, senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, "Ya Ubay, saya ingin tanya kepadamu apa makna takwa itu?" Maka kemudian Ubay bin Ka'ab mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, pernah enggak kau berjalan di sebuah jalan yang di jalan itu penuh dengan paku, beling, duri, macam-macam yang membahayakan kaki? Kira-kira wahai Amirul Mukminin, kalau engkau berjalan nemu jalan yang seperti itu penuh dengan paku, beling, duri dan macam-macam, apa yang kau akan lakukan di situ?" Maka Umar mengatakan, "Pasti aku akan sisingkan pakaianku dan aku akan berhati-hati supaya tidak menginjak satu paku, beling, duri atau apapun yang akan menyakiti kakiku." Maka Ubay bin Ka'ab mengatakan, itulah takwa. Itulah makna takwa. Artinya apa makna takwa kok diibaratkan seperti itu? Ya ibaratnya kalau seandainya paku, beling, duri dan yang semacamnya itulah maksiat-maksiat, keharaman-keharaman. Kalau bisa jangan pernah diinjak itu maksiat dan keharaman. Jadi orang yang meninggalkan yang haram itu sama dengan berhati-hati jangan sampai terinjak duri. Itulah pengertian takwa menurut Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Dan Ali radhiyallahu anhu juga pernah ditanya, "Wahai Ali, apa itu takwa?" Maka Ali radhiyallahu anhu mengatakan, takwa itu al-khawfu minal jalil, wal amalu bitanzil, wal isti'dadu liyaumir rahil, wal qana'atu bil qalil. Jadi kata Ali radhiyallahu anhu, takwa itu
rasa takut yang ditanamkan kepada Al-Jalil, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari rasa takut itu terlahir amal. Akhirnya dia pun mengamalkan apapun yang diperintahkan dan berusaha menjauhkan apapun yang dilarang. Kemudian dari amal itu terlahirlah persiapan. Bahwa saya akan mati, saya harus persiapkan. Kemudian dari persiapan lahirlah qanaah. Qanaah itu artinya redha dengan semua pemberian. Baik Allah kasih banyak, alhamdulillah. Baik Allah kasih sedikit, alhamdulillah ala kulli hal. Inilah kemudian makna daripada makna takwa. Kalau kita memahami makna takwa ini, maka kata para ulama ini salah satu yang bisa menjauhkan kita dari dosa. Kemudian yang nomor 8, ijtinabu amakinil maksiat wa asdiqais su'. Jauhi tempat-tempat maksiat. Sebab tempat-tempat maksiat ini asalnya mungkin tidak masuk ke tempat itu, tapi sengaja pengen tahu, lewat dulu lah gitu. Pengen tahu saja, lewat dulu. Awalnya lewat dulu, ya lewat gitu. Nanti besok lewat lagi. Besok penasaran berhenti nengok-nengok ya. Besoknya coba masuk. Besoknya dia pula beli tempat itu. Ada seorang anak muda, ahli ilmu, seorang yang soleh, talabul ilmu. Satu hari dia ingin mencari pekerjaan. Akhirnya kemudian dapatlah dia melamar di sebuah perkapalan. Kapal ini kebetulan antar negara mengangkut barang. Diterima dia jadi karyawan di kapal itu. Karena terbiasa dia ketika di darat biasa ke masjid, biasa muazzin, biasa jadi imam. Jadi kebiasaan itu dibawa ke kapal. Jadi gak pernah di kapal itu ada orang azan tiba-tiba dia azan. Tidak ada orang sholat dia pula sholat. Tidak ada orang baca Quran dia baca Quran. Jadi orang-orang yang di kapal lama-lama tertarik. Akhirnya mau ikut sholat di belakangnya, mau ikut sholat di belakangnya. Akhirnya alhamdulillah, boleh sedikit-sedikit tobat orang kapal. Tetapi ketika kapal ini bersandar di India, di situ pas memang pulau berhentinya kapal itu dikenal dengan pulau maksiat. Pulau penuh dengan maksiat, judi, pelacuran, prostitusi, macam-macam di situ maksiat. Intinya memang pulau rusak. Ketika teman-teman yang biasa maksiat, ya turun biasa saja. Tapi anak muda ini tak mau turun, takut imannya luntur. Kawan-kawannya narik-narik, ayolah, tak mau. Ini tempat haram, ini tidak mau saya. Kalau kau ingin maksiat, kalian sudah biasa. Gitu. Jadi ajak-ajak kawannya pun tak mau. Akhirnya kawan ninggalin dia sendirian di kapal itu. Dia maksiat di luar. Setan datang sama anak muda. Penasaran, apa yang dilakukan kawan-kawannya sebenarnya? Akhirnya dia tuh ikuti kawan-kawannya. Pas sampai di tempat maksiat, lari balik lagi kapalnya. Oh, rupanya di sini tempat maksiat. Tapi setan kemudian menghayal-hayalkan dia. Coba lihat satu kali lagi kata setan. Turun lagi dia. Pengen lebih dekat lagi. Rupanya setelah dekat, auzubillahi minasyaitonirrajim. Tahu pula dia. Rupanya tempat prostitusi, pelacuran dan begitu seterusnya. Langsung dia kabur. Tapi setan sempat melirikkan matanya kepada seorang gadis cantik yang ada di bar. Jadi ketika naik kapal berzikir, sholat, tobat gitu ya kan. Rupanya ketika termenung setan datang lagi. Rupanya digambarkan wanita yang dilihat sesaat ini. Oh, gak ada di kampungku yang secantik dia kan. Pengen nengok lagi jadinya. Akhirnya tuh rupanya bukan hanya nengok, dia nyoba masuk. Ketika nyoba masuk, nyoba pula kemudian dengan minuman keras. Akhirnya berzina. Akhirnya kawan-kawannya sudah masuk ke kapal, dia tak pulang-pulang. Waduh kan? Itulah khutuwati syaitan ya. Langkah-langkah setan. Ketika kapal ini sudah muat barang, dia pengen mau balik itu. Rupanya semua anggota kapal sudah lengkap, dia pula yang tak naik. Jadi kata nahkodanya, cari dia. Saya tanggung jawab dengan orang tuanya. Rupanya dicari-cari, rupanya sedang di tempat-tempat maksiat. Disuruh balik tak. Kata nahkodanya, paksa dia kalau perlu ikat masukkan ke kapal. Akhirnya paksa ditarik masuk ke kapal. Kemudian kapal berlayar pulang dan perjalanan 1 bulan. Rupanya di tengah malam, di luar prediksi orang-orang, anak muda ini selalu menjerit-jerit tengah malam. Entah apa gitu, selalu kesakitan. Jadi setelah 1 minggu, rupanya anak ini sakit. Makin menjerit-jerit yang tidak ada yang tahu rasa sakitnya kecuali Allah. Ketika hampir sampai kapal ini, rupanya anak muda ini meninggal dunia. Ketika dibawa ke rumah sakit, rupanya dia terserang penyakit AIDS. Ini kisah nyata. Bayangkan anak soleh,
talabul ilmi. Tapi subhanallah, hati manusia itu yang megang Allah. Bisa saja berbolak-balik. Nah, dari sini pentingnya seseorang itu luzumut taqwa, tetap di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, annan nas yub'atsuna ala ma matu alaihi. Ingat bahwa manusia itu akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaan hidupnya. Kalau kebiasaan hidupnya ibadah, maka insya Allah akan wafatkan dalam kondisi seperti itu. Tapi kalau kebiasaan hidupnya di atas kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka rata-rata orang itu akan diwafatkan di atas kemaksiatan. Karena orang itu akan diwafatkan sebagaimana kebiasaan hidupnya. Kalau biasa maksiat, maka diwafatkan dalam kondisi maksiat. Kalau biasa taat, maka insya Allah dia akan diwafatkan di atas ketaatan. Lihat Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Imam Ibnul Qayyim atau Imam Ibnul Jauzi ya, menceritakan dalam kitabnya ini tentang seorang laki-laki penjual kain. Seorang laki-laki penjual kain. Dia sibuk kehidupannya hanya jualan kain aja. Jualan baju, celana, kain, pokoknya itulah yang berkaitan dengan kain. Datang waktu zuhur ya ndak sholat, datang waktu asar ya ndak sholat, datang waktu maghrib, isya, subuh, memang betul-betul di otaknya dunia saja. Kalau malam mikirin macam mana besok laku nggak kain, macam mana cara pemasarannya. Pokoknya itu aja yang dipikirkan sepanjang malam setiap hari. Tidak ada kepikiran ibadah. Sampai akhirnya dia kelelahan gitu ya, karena bisnis saja. Dipikir ibadah, kelelahan. Ketika sakit itu, kata Imam Ibnul Jauzi atau Ibnul Qayyim itu, dia mengatakan dia pun akhirnya mengalami sakaratul maut. Datanglah seorang alim, hendak mentalkin dia. Ya fulan, qul la ilaha illallah, wahai fulan katakan la ilaha illallah. Kira-kira apa yang diucapkan? Rupanya dia tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dia mengucapkan ijab qabul jual beli kain. Dia mengatakan, ya fulan, janganlah kau tawar kainku sekian. Tawar aja sekian. Saya kasih harga sekian. Sampai mati dia ngomong gitu. Itulah terkadang manusia itu kematiannya disesuaikan dengan kebiasaannya. Bahkan di Arab Saudi seorang saya bercerita, ada mobil ngebut sekencang-kencangnya. Akhirnya kecelakaan tunggal, guling. Rupanya ada anak muda dalam mobil itu, kritis. Kemudian dibawa ke rumah sakit. Rupanya bapaknya itu orang alim, imam masjid. Akhirnya kemudian dihabari bapaknya seperti itu, ya namanya anaknya mati kecelakaan tunggal. Subhanallah, sedih bapak. Kemudian karena dia sedih, tidak tahan, dia telepon kawan yang sama-sama syekh juga lah supaya mentalkin anaknya ada di mustasfa di rumah sakit. Ketika ditalkin, ya syabab, ya fulan, qul la ilaha illallah. Katakan kalimat la ilaha. Rupanya anak muda ini tidak mengucapkan kalimat la ilaha. Yang diucapkan apa? Rupanya anak ini salah pergaulan, masuk pada pergaulan bebas. Orang tuanya datang. Dia sudah masuk narkoba, dia masuk mabuk-mabukan, dia berzina. Orang tuanya datang. Padahal orang tuanya imam masjid, seorang alim. Ya. Orang yang tuanya juga nggak tahu, karena kalau di rumah ya nampaknya baik-baik saja gitu ya. Kalau keluar rumah dia jahat gitu. Jadi saat detik-detik wafatnya ketika ditalkin, bukan la ilaha illallah yang keluar dari lisannya, dia sebutkan nama gadis-gadis yang pernah dizinai dan dibokingnya, ada sampai puluhan gadis, dan yang terakhir itulah yang disebut setelah itu meninggal. Masya Allah. Nah ini harus diperhatikan, jangan sampai kemudian kita seperti ibrah kisah-kisah ini. Oke lah, mungkin kalau kisah-kisah ini kan bukan dalil juga. Oke, bukan dalil. Tapi yang jelas bahwa Nabi mengatakan bahwa seseorang itu akan dibangkitkan ala ma mata alaihi, sesuai dengan kebiasaan sebelum mati. Sama dengan orang pikun. Orang pikun itu dia akan ngomong sebagaimana kebiasaan ngomong sebelum pikunnya. Kalau sebelum pikunnya dia kagetan, kemudian ngomong cakre, kalau kaget itu kan, nanti pikun gitu juga tuh, cakre juga yang keluar tuh. Kalau sebelum pikunnya, kalau dia kaget tuh yang jorok-jorok yang keluar, nanti ketika pikun itu juga yang ngomong dia. Tapi kalau sebelum pikunnya dia baca Quran, dia berzikir, dia apa, maka setelah pikunnya begitu juga yang dilakukan. Maka kematian pun kurang lebih seperti itu. Ya, ini juga di antara kata para ulama poin di mana cara-cara bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Aqwalus salaf. Kita masuk pada perkataan salafus saleh. Qala al-Fudail Iyad, berkata
Kata Fudail ibn Iyad rahimahullah ta'ala, Fudail ibn Iyad ini dulunya seorang perompak padang pasir. Fudail bin Iyad terkenal, nama dia mau disebut saja semua orang takut. Kalau sudah masuk ke areal wilayah kekuasaan dia, itu paling hati-hati para pedagang. Karena mesti mereka akan dirompak gitu ya, dan tidak segan-segan membunuh. Entah apa yang mengilhami Fudail ini. Dia jatuh cinta dengan seorang budak wanita, kebetulan cantik ya. Malam-malam naik dia ke atas genteng ke rumah budak itu, ke rumah tuannya, hanya ingin melihat jariyah budak wanita yang cantik itu. Naik dia ke atas genteng, diintip. Rupanya sang jariyah budak wanita ini sedang sholat malam. Kemudian terdengarlah dia membaca Quran dalam sholatnya. Ayat yang dibaca adalah alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsha'a qulubuhum bi dzikrillah wa ma nazzala minal haqq. Tidakkah sampai usia-usia yang sudah panjang kembali mengingat Allah dan apa yang Allah turunkan kepadanya. Jadi dibaca ayat ini, masuk pula ayat itu ke hati Fudail. Habis itu dia hampir terjatuh. Kemudian dia turun pelan-pelan, dan setelah dia mendengar ayat itu dibacakan oleh orang yang dicintainya, berhentilah maksiatnya, kasidah. Kemudian dia bernazar ingin i'tikaf di Masjidil Haram dan tidak akan pernah pulang sampai betul-betul Allah mengampuni dosanya. Akhirnya dia pun dari Syam, dari Baghdad, ya jalan kaki bayangkan ke Mekah, dan dia i'tikaf di Mekah. Kemudian belajar kepada ulama-ulama Mekah, tidak pernah pulang bertahun-tahun sampai jadi ulama besar. Udah dilihat. Setelah jadi ulama besar, betul-betul dia terkenal zuhudnya, waranya, ahli ibadahnya luar biasa. Sampai banyak kata-kata dia itu yang diikuti oleh para ulama. Maka dia menjadi ulama dunia Fudail bin Iyad. Padahal mantan orang jahat kan. Ya siapa tahu. Allah kan yang berkehendak semuanya. Ada orang mantan orang baik-baik jadi preman, ada pula preman pula jadi orang baik kan itu ya. Karena dunia itu balik-balik ya kan. La Fudail bin Iyad mengatakan, "Inni la a'sillah fa'arifu dzalika fi khuluqi dabbati wa jariyati." Sesungguhnya aku pernah bermaksiat kepada Allah, dan pengaruhnya aku bisa lihat pada binatang kendaraanku atau pada budak wanita. Aku yang bermaksiat, tapi pengaruhnya kepada binatang, pengaruhnya kepada budak yang dibeli. Dari sini kita tahu bahwa maksiat ini punya pengaruh. Bahkan Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah ta'ala katakan dalam sebuah ceramahnya ketika menjelaskan tentang pengaruh dosa, saya dengar di YouTube. Jadi beliau mengatakan bahwa kalau ada orang mengatakan, katanya kalau orang berbuat dosa itu akan diazab oleh Allah di dunia, saya kok biasa-biasa saja. Saya mabuk ya biasa, tak ada azab datang sama saya kan. Saya berzina ya biasa-biasa saja. Alhamdulillah saya sehat, ada penyakit. Oh saya narkoba ya biasa-biasa saja, tak ada. Itu yang si anu tak maksiat pun terus juga tuh katanya. Dia orang itu jarang nggak pernah ke diskotik, tinggi samuratnya. Saya tak ada samurat, bolak balik ke diskotik. Umpamanya, kalau ada orang yang mengatakan seperti itu, kata beliau, ingat pengaruh maksiat itu bukan sekarang, bisa saja 10 tahun yang akan datang, 15 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang. Jadi pengaruh dosa itu tidak mesti ketika dia berbuat dosa nampak pengaruhnya, kata beliau. Bisa saja setelah bertahun-tahun baru nampak tuh penyakitnya, baru nampak susahnya, baru nampak kerenya, baru nampak banyak bala yang menimpa dia, banyak masalah. Mungkin ditengok anaknya nakal-nakal, keluarganya berantakan, usahanya gulung tikar. Kita tidak tahu. Bukan sekarang maksiat sekarang datang, bisa saja 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun yang akan datang. Nah ini bahwa pengaruh dosa itu nanti akan tampak. Ada yang dibayar cash, ada yang diakhirkan di dunia, ada juga yang telah diakhirkan di akhirat. Itu hanya istidraj saja. Nah ini maka ingat bahwa setiap dosa itu ada pengaruhnya, kata Fudail ibn Iyad rahimahullah ta'ala. Kemudian juga diriwayatkan dari Abu Nu'aim dari Ibnu Aun dari Muhammad ibn Sirin rahimahullah ta'ala. Jadi Muhammad ibn Sirin ini ma'ruf. Muhammad ibn Sirin seorang ulama yang dia kan pembisnis. Jadi kalau dulu banyak para ulama itu jadi pembisnis. Jadi satu hari Ibn Sirin ini, Muhammad ibn Sirin ini, seorang pembisnis kan biasanya selalu melihat peluang. Seorang pembisnis itu otaknya melihat peluang. Jadi satu hari Muhammad ibn Sirin ini melihat peluang. Ini
Di pasar lagi kelangkaan minyak, karena dia pebisnis minyak zaitun, minyak goreng lah kalau istilah gitu. Jadi dia habiskan modalnya untuk mengulang minyak sebanyak-banyak. Habiskan duitnya, mungkin kalau sekarang udah miliar lah dihabiskan duitnya, karena ada peluang di sini. Walaupun dia beli banyak pasti laku gitu maksudnya. Jadi dia jor-joran bahasa kita, semua modal dia habiskan, kemudian mengulang minyak sebanyak-banyaknya. Subhanallah. Ketika keesokan harinya mau dibawa ke pasar, dia melihat dalam drum minyak itu ada tikus yang nyemplung di situ, dah mati. Jadi seorang ulama Muhammad bin Sirin, dia teringat hadis Nabi SAW, apabila ada tikus mati dan masuk ke minyak yang cair, maka tumpahkan minyak itu, karena minyak itu najis. Tapi kalau seandainya bangkai tikus itu jatuh ke minyak yang jamat, seperti mentega itu kan tidak cair, maka potong daerah yang kena masih bisa dipakai yang lainnya. Jadi Muhammad bin Sirin teringat dengan hadis itu, langsung ditumpahkan itu satu drum minyak sebanyak-banyak itu ditumpahkan. Akhirnya dia bangkrut gara-gara itu. Kalau antum di posisi Muhammad bin Sirin, kan tinggal dibuang tikusnya, dibawa ke pasar. Mana ada orang tahu orang pasar bawa minyak itu pernah ada tikusnya? Emang dicium jemaah ini ada bawa tikus nih? Mana tahu? Itu kalau kita tidak pernah waro kan itu. Bahkan yang nggak ada tikusnya aja dikasih tikus kadang-kadang, bakso tikus. Kadang-kadang juga ditangkap tikusnya dijadikan bakso. Ya. Jadi Muhammad bin Sirin dituang tuh, saking waroknya bayangkan. Akhirnya bangkrut gara-gara itu. Tapi itulah ulama. Mereka takut dosa walaupun bangkrut daripada dia dosa. Apa kata Muhammad bin Sirin di sini? Dia mengatakan, "Annahu lamma raqibahu dainun irtamma lidzalika faqala inni la a'rifu hadha al-gham bi dzambin asabtuhu mundu 40 sanah." Jadi satu hari Ibnu Sirin ini pokoknya aneh, udah hampir berhari-hari bingung ya. Pokoknya buntu otaknya itu, mau ini salah, mau itu salah gitu ya. Pokoknya bingung aja berhari-hari, berminggu-minggu. Kemudian dia merenung. Setelah merenung, dia terpikir apa? Saya tahu dulu 40 tahun yang silam saya pernah bermaksiat dan pengaruhnya baru saya rasakan hari ini. Berarti dosanya yang 40 tahun yang silam itu baru rasakan selama 40 tahun. Itu kata Muhammad bin Sirin, seorang alim. Dia merasakan betapa dosa itu baru terasa setelah lewat bertahun-tahun. Ya sekarang Anda melakukan dosa enak-enak saja, bahkan dinikmati, bahkan disenangi kan. Tapi nanti Anda itu ada waktunya akan menyesal kalau tidak ditinggalkan dosa itu. Entah 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, bahkan mungkin 50 tahun yang akan datang. Jadi pengaruh dosa itu nanti kalaupun tidak dirasakan hari ini. Ini pun yang dirasakan oleh Muhammad ibn Sirin, ya seorang ulama tabi'in. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga Imam An-Nawawi rahimahullah telah mengatakan, qala ulama, berkata para ulama, at-taubatu wajibatun min kulli dzambin. Fa in kanatil ma'siyatu bainal 'abdi wa bainallah la tata'allaq bihaqqi adami falaha thalathatu syurutin. Ahaduha an yu'li'a 'anil ma'siyati wa tsani an yandama 'ala fi'liha wa tsalits an ya'zam alla yauda ilaiha abada. Fa in faqada ahadus thalathati lam tasih taubatu. Kata Imam Nawawi ketika bicara tentang masalah taubat dari dosa, beliau mengatakan taubat itu wajib atas setiap orang yang melakukan dosa. Kalau maksiatnya itu antara kita dengan hamba yang lain, maka kewajiban kita mengembalikan hak dia. Tapi kalau bukan karena itu, ya karena dosa kita dengan Allah, maka harus ada 3 syarat. Kalau tidak sah taubatnya. Pertama, tinggalkan maksiatnya. Yang kedua, menyesal karena perbuatan maksiatnya. Yang ketiga, berjanji untuk tidak kembali kepada maksiatnya. Lihat perkataan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala ketika bicara soal syurut at-taubah. Terkadang manusia itu ada kalanya memang berhenti dari maksiat. Tapi berhenti dari maksiat itu bukan karena taubat. Namanya pemabuk berhenti dari mabuk. Kenapa kau tak mabuk? Tak ada duit. Berarti kan berhentinya bukan karena bertobat kan? Karena tak ada duit. Kenapa kau lagi malam ini? Aduh lagi bokeh. Malam ini tobat? Bukan, kalau ada berangkat juga. Kan gitu. Ada orang yang memang berhenti dari maksiat itu bukan faktor tobat, ya kan? Atau mungkin tidak ada duit, faktornya
ada, tapi pinggang sakit. Nah, jadi berangkat. Jadi ada faktor karena sakit gitu ya, karena memang tidak ada biaya, karena faktor malas, bukan faktor tobat. Lah yang seperti ini tidak dapat pahala gitu, karena meninggalkan dosanya bukan karena tobat. Tetapi yang betul-betul mendapatkan pahala itu ya kalau memang betul-betul meninggalkan dosanya karena 3 syarat itu. Kalau 3-3 terkumpul maka diterima tobat. Tapi kalau hanya 1 saja terkumpul atau 2 saja terkumpul belum dikatakan tobat. Jadi 3-3-nya harus betul-betul terkumpul dalam taubat dan nasuha. Kemudian juga ulama salaf yang lainnya mengatakan, Al-Imam Ka'ab Al-Akhbar. Ka'ab Al-Akhbar ini seorang pendeta di zaman Umar, masuk Islam. Ya, kemudian baik Islamnya. Ka'ab Al-Akhbar mengatakan, "Innama tazalzalal ardu idza umila fiha bil ma'asi wa tara'ada faraqat min ar-rabbi jalla jalaluhu an yattali'a 'alaiha." Kata beliau, terkadang bumi ini bisa gempa, lini atau semacamnya. Itu karena di atasnya ada orang yang melakukan maksiat. Di atasnya ada orang yang melakukan maksiat. Karena bumi itu sangat takut dengan Allah Subhanahu wa taala, maka bumi akan menampakkan pengaruh maksiat orang yang berada di atas. Ingat ketika kita melihat ada di tempat-tempat saudara kita yang ada di Padang, yang ada di Jogja, yang ada di Lombok, yang ada di manalah yang pusat-pusat gempa di Aceh dan begitu seterusnya. Kan kita sering kita saksikan. Bahkan ada pengumuman dari BMKG itu apa nanti Jawa itu akan tenggelam apa gitu kan, kita mendengar kan? Karena lempengan-lempengan yang bergerak atau apa namanya, baik tektonik atau vulkanik, istilah-istilah gempa. Sebenarnya kalau kita melirik secara syar'inya, kenapa terjadi gempa? Kalau pakar-pakar fisika atau orang-orang cerdas itu ya kan, yang punya alat-alat itu pasti alasannya cuma satu apa? Bergesernya atau bergeraknya lempengan-lempengan bumi, ya kan? Paling itu saja. Kalau berkaitan dengan gunung ya vulkanik, kalau laut tektonik, kan istilah mereka kan gitu. Kita katakan tidak salah penelitian, tapi lempengan-lempengan bumi dan bergerak atau bergesernya lempengan bumi itu kan tidak mungkin dia bergeser dengan sendirinya. Tidak mungkin bergerak dengan sendirinya sehingga terjadi gempa. Berarti ada yang menggerakkannya kan? Masa dia bergerak sendiri? Mesti ada yang menggerakkan. Iya memang sebabnya lempengan itu yang bergerak. Tapi sebab itu kan ada yang mendatangkan sebab. Ada musabibnya yang menjadikan lempengan itu bergerak. Yang menggerakkan itu Allah. Kenapa Allah gerakkan? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an ya bahwa zaharal fasadu fil barri wal bahri illa bima kasabat aydin nas. Bahwa kerusakan yang terjadi di langit, di daratan dan di lautan itu karena ulah-ulah tangan maksiat hamba Allah, manusia. Jadi sebenarnya kalau kita tarik benangnya, terjadinya gempa, terjadinya tsunami, terjadinya angin puting beliung, banjir di mana-mana, itu karena maksiat sebenarnya. Karena maksiat. Coba kalau semua manusia bertakwa dan beriman, apa yang terjadi? Allah yang mengatakan juga dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalau seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, kami turunkan berkahnya. Gak mungkin ada gempa, gak mungkin ada banjir, gak mungkin ada tsunami kalau sudah berkah. Walakin kadzabu, tapi karena mereka berdusta, fa akhadnahum, kami pun azab mereka. Jadi sebab utama musibah itu dosa sebenarnya. Ya, itu sebab utamanya dosa. Adapun gerakan-gerakan yang mungkin sebab kecil itu, tapi sebab besarnya karena dosa, makanya Allah murka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza, ini perkataan dari siapa? Imam Ka'ab Al-Akhbar. Kemudian juga Abdullah bin Mas'ud mengatakan, innal mu'min yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu an yaqa alayhi wa innal fajir yara dhunubahu kadhubabin marra ala anfi faqala bihi hakadha. Kata Abdullah bin Mas'ud, seorang mukmin itu kalau melihat dosa ibarat dia duduk di samping gunung yang mau meledak. Kira-kira lari atau tidak? Larilah. Kalau enggak ya tertimpalah sama gunung meletus itu. Itu seorang mukmin. Jadi melihat dosa itu seperti melihat gunung yang mau meletus, bukan mendekat pasti menjauh. Tapi sebaliknya orang fasik, orang fajir, orang jahat melihat dosa seperti lalat yang menempel di hidung, di tempat terbang sebentar datang lagi, terbang sebentar datang lagi. Ibarat kata tobat dengan tomat gitu ya.
Kalau tobat ya memang betul-betul tobat. Kalau tobat itu tobat habis itu kumat, nah itulah tobat namanya. Tobat sebentar, tobat lagi. Tobat sebentar, tobat lagi. Ah itulah orang fajir. Memang sebentar dia nyesel, tapi balik lagi. Sebentar lagi nangis dia, berbuat dosa lagi. Lah itulah orang fajir. Seperti lalat yang mau ditempat terbang sebentar, datang lagi dia. Ya. Nah, inilah bagaimana permisalan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu. Dan yang terakhir perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu. Dia mengatakan, "Tushikul qura an takhraba wa hiya amir." Qila wa kaifa takhrab wa hiya amira? Qala idza ala fujjarha abraraha wa sadal qabilatu munafiquha. Kata Umar, hampir-hampir sebuah negeri itu akan roboh, padahal negeri itu lagi maju-majunya. Hampir-hampir sebuah negeri itu akan roboh, padahal negeri itu lagi di atas puncak kemajuan. Jadi katakan sama Umar, kok bisa negeri akan roboh tapi di satu sisi lagi puncak-puncak kemegahannya, kemakmurannya? Macam mana perkataan ini terbalik-balik wahai Amirul Mukminin? Maka Umar mengatakan, kalau seandainya orang-orang jahat itu sudah lebih tinggi dibandingkan orang baik, atau kalau seandainya sebuah negeri itu yang memimpin adalah para munafiknya, ya. Kalau seandainya yang jahat-jahat itu mulai yang mengatur yang baik-baik, atau para pemimpinnya ada diatur oleh para munafik, sebentar saja negeri yang tadinya di atas puncak kejayaannya pasti sebentar lagi akan roboh. Kalau ambisi pemimpin itu hanya dunia, tapi dia menindas rakyatnya, sebentar saja. Ini perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan ini semua adalah bicara soal pengaruh dosa.